Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Aditya dari kelas XY2A dengan nomor NPM 2019-01-5071. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai kondisi negara saat ini dan mengingatkan semua materi yang sudah dipelajari di matkul kewarganegaraan ini. Dari sini saya akan menjelaskan apa itu kewarganegaraan, dan kewarganegaraan itu ialah merupakan anggota seseorang dalam kontrol suatu politik tentang secara khusus negara yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik seseorang dengan anggotaannya yang demikian tersebut warga negara. Seseorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotain. Dari negara, misalnya dari luar negeri, dan dia harus memiliki paspor buat pergi ke Indonesia. Jadi kalau misalnya dia nggak punya paspor, ya dia nggak bisa pergi ke Indonesia. Dan keluarga negaraan ini tuh yang berkaitan dengan warga rakyat. Terus jadi ada isunya yang dari rakyat, dari warga ke rakyat, dari rakyat ke warga. Dan apa kondisinya, yaitu cuman dari apa sih namanya, dari orang yang memiliki nggak punya kewarganegaraan gitu, dan dia membuat isu seperti itu gitu. Dan di video kali ini juga saya akan membahas tentang penyakit di Indonesia yang saat ini lagi kayak viral, lagi bener-bener wabahnya gede banget, dan itu wabahnya sampai saat ini itu belum ada penyembuhannya, yaitu penyakit COVID-19 ini. COVID-19 ini di Indonesia ini sangatlah parah ya. Misalnya bisa diparahi juga tuh karena bertambah terus yang kena penyakit wabah ini tuh makin banyak, terus makin merasakan warga Indonesia juga yang kena penyakit ini gitu, warga yang kerja, terus ibu rumah tangga yang kebingungan sama soal anaknya sekolah online, terus ada yang mungkin krisisan dalam kota, yang walaupun masyarakat Indonesia ini berbeda-beda itu dalam keuangan, dalam bidang sosialnya dia gitu kan. Soalnya kan banyak nih dari video COVID ini kan penyebaran itu yang sangat lah bisa dibilang itu sangat gampang, seperti kayak penyakit pilek, dan itu penyebarannya gampang banget gitu. Cuman perbedaannya itu penyebabnya itu hampir sama. Dan di sini juga kita bisa menyimpulkan kenapa penyakit COVID-19 ini tuh di Indonesia paling banyak, dan karena warga Indonesia tuh banyak gitu. Dan warga Indonesia juga susah kan saat dibilangkan seperti ini tuh. Terus kasian juga ya nggak warganya Indonesia ini yang di PHK gara-gara penyakit ini, padahal dia membutuhkan keuangan yang saat keluarganya ini kebingungan saat anak harus sekolah, terus biaya kehidupan dia juga gimana gitu kan. Sangat memilukan bagi rakyat yang tidak mampu ini gitu. Dan walaupun dari pemerintah itu menyediakan kota, atau nggak dari sekolah itu menyediakan kota, tapi kan masih ada aja kendala-kendala yang harus dari anak sekolah ini terima, bisa dari tugasnya, bisa ada dari internet atau nggak sinyalnya yang jelek gitu kan. Itu kan bisa membingungkan ibu rumah tangga yang aduh ya Allah gitu kan, aduh pusing gitu. Terus anaknya juga makin kebingungan juga gimana caranya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dia ini gitu. Jadi dari penyakit ini tuh sebenarnya kita bisa ngambil hikmah tuh dari kita mengadakan di lockdown, yang benar-benar di lockdown itu kita sampai berapa bulan di lockdown itu rasanya tuh kan
biasanya kita keluar kemana-mana, terus ini nggak keluar gitu. Akhirnya kita punya waktu luang ya, kita punya waktu banyak banget di rumah, dan itu bisa kita sosialisasi dengan keluarga, bisa bisa ngumpul bareng-bareng sama keluarga lah intinya. Dan itu bisa kita pelajari dari hikmah yang dari situ kita dapatkan. Dan dari penyakit COVID-19 ini semoga aja akan cepat kelar dan cepatlah sudah penyakit ini, karena kasihan warga-warga di luar sana yang rasanya tuh kita milukan penyakit COVID-19 ini. Jadi cepat sudah. Dan dari penyakit COVID-19 ini tuh sini saya akan berkaitan dengan tugas yang dari warga negara itu, yang dengan demokrasi dari kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat itu berbentukan pemerintah, di mana semua warga Indonesia memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan perkembangan dan perbuatan hukum. Demokrasi bercakupan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas. Dan setara, demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan serta praktik dan prosedur demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dari aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah di kebanyakan negara demokrasi modern. Seluruh rakyat masih merupakan satu kegugusan kedaulatan, namun kekuasaan politik dijalankan secara tidak langsung mewalikan perwakilan. Ini disebut demokrasi perwakilan. Ada nggak sih kita bisa menyimpulkan dari demokrasi keputusan rakyat ini? Yaitu kalau misalnya pemerintah ngambil keputusan dan dia harus bersosialisasi dulu sama rakyat. Kalau misalnya rakyat tidak setuju, gimana demokrasi ini mau dijalankan? Gimana pemerintah mau dijalankan? Sedangkan ini demokrasi ini tuh nggak ada dukungan sama sekali dari rakyat, terus nggak ada keputusan juga dari rakyat. Jadi kebanyakan negara itu tuh modern, tapi banyak juga pertentangan sama rakyat itu. Dan demokrasi ini tuh kayak banyak yang kurang juga di Indonesia. Jadi tuh kayak misalnya ada salah satu warga, dia ada kebutuhan dan dia tuh sampai nyuri beras di salah satu toko gitu, dan dia dispense gitu, dikasih waktu. Kenapa dia bisa mencuri beras gitu? Kenapa? Misalkan warga Indonesia itu kan kebanyakan yang kedaulatannya kayak orang mampu gitu, dan dia ternyata mencuri beras itu karena dari keluarganya itu dia kelaparan, dan dia dari seorang bapak ini tuh punya tanggung jawab besar banget, karena kan dia harus menghidupkan keluarganya dan dia harus bertanggung jawab dalam hal kebutuhan di warganya itu. Dan akhirnya dia mencuri beras, dan sampai ini tuh dia ketahuan dari pihak tokonya itu kalau dia nyuri beras, ketahuan, dan langsung ditindaklanjuti oleh kepolisian ini. Ditindaklanjuti ini tuh dicari penyebabnya kenapa, dan penyebab itu yang tadi karena dia butuh asupan makan buat keluarganya. Dan akhirnya dengan belah hatinya ini, si punya toko ini tuh dia sampai mengasih beras, dan itu tuh bener-bener kepentingan rakyat itu modern banget, terus punya jiwa yang baik banget untuk membantu sesama rakyat. Nah, situ. Dan balik lagi ke cerita lagi, dan saya di sini juga akan membahas tentang anti korupsi. Mungkin di sini tuh banyak ya kan rakyat Indonesia di sini tuh udah kayak budek gitu dengan anti korupsi, terus banyak banyak pemerintah, terus kayak yang punya kedaulatan tinggi lah pokoknya, dia tuh menggapai korupsi itu tuh, menjalankan misi korupsi ini tuh
sangatlah gampang, terus nggak punya pemikiran dulu kenapa dia bisa ngambil korupsi ini, terus dampaknya itu apa gitu, terus permasalahan nanti dia lalui saat korupsi itu apa gitu, kenapa dia saat mengambil tentang korupsi ini tuh gampang, terus melalui, kan kalau misalnya korupsi itu kan mempunyai misi dulu, ya harus korupsi mau ngambil ini nih, mau ngambil ini gitu kan, dan dia tuh sangatlah gampang saat merencanakan si korupsi ini. Terus saat udah masuk ketahuan dia korupsi, terus masuk ke dalam sel atau nggak tahanan, dia kayak biasa aja gitu, karena kejiwaannya dia tuh udah biasa aja saat dia korupsi itu, gue bakal nerima dan dia bakal masuk penjara itu. Dan pas dia masuk ke ruang tahanan itu, dia bakal dihiasi di ruang tahanan itu kalau dia itu tahanan itu udah apa sih namanya, biasa aja gitu. Dia kayak nggak ngerasa bersalah kalau dia itu udah korupsi gitu, karena karena ruangan dia tuh udah dihiasin dengan segimanapun mungkin biar dia tuh jadi nyaman di dalam ruang tahanan itu. dan jadi tuh dia menjalani korupsi ini tuh ya udah biasa aja dan dia nggak ngerasa bersalah. Dan jadi buat rakyat Indonesia, itu please support, dan jadi jangan pakai korupsi inilah gitu, karena di tahanan korupsi ini tuh sangatlah tidak baik gitu dilakukan. Terus bagi kasihan juga rakyat-rakyat di luar sana yang mempunyai kepentingan, dan ada salah satu pemerintah yang korupsi gitu kan, sangat memilukan hati gitu. Dan mungkin jadi itu saja. Mohon maaf Ibu Ajeng kalau misalnya saya ada kekurangan kata atau menjelaskannya kurang jelas atau nggak kurang memaknai kata-katanya. Saya mohon maaf. Di sini saya udah berusaha semaksimal mungkin saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.